Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui, hari-hari ini industri kreatif di tengah pandemi ini sangat terdampak begitu ya. Namun sosok inspiratif saya yang satu ini, dia memilih untuk melakukan sesuatu ketimbang untuk terpuruk, tapi dia memilih untuk melakukan sesuatu bagi banyak orang. Dia bikin APD, alat pelindung diri, lalu dia juga buat jaket pelindung diri, masker art, dan lain sebagainya. Lalu dia juga melakukan banyak sekali kegiatan sosial bersama dengan yayasannya. Dan siapakah sosok inspiratif saya kali ini? Iya, halo Bunda. Apa kabar Bunda Avante? Puji Tuhan baik. Puji Semoga Tuhan. kita semua baik dan tetap diberkati. Iya, tetap sehat ya Bunda, biar kita lebih tetap produktif di masa pandemi seperti ini. Nah, ini bagaimana kabar dari industri fashion di tengah pandemi seperti saat ini, terutama untuk fashion Indonesia saat ini, Bunda? Ya, memang kita kalau dibilang tidak khawatir atau tidak takut, itu sebetulnya terlalu sombong ya menurut saya. Jadi tetap ada kekhawatiran juga gitu ya Bunda ya? Rasa khawatir, rasa takut itu manusiawi sekali. Gitu. Jadi saya rasa itu sikap yang semua orang punya, dan bagaimanapun kita ketika berada pada situasi seperti ini, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, itu sesuatu hal yang sah-sah saja. Yang penting tidak menikmatinya terlalu lama dan berlebihan. Karena bagaimanapun juga kehidupan ini terus berjalan. Iya, betul. Industri ini tidak hanya bekerja sendirian, tapi ketika kita berbicara tentang industri, sebetulnya kita sedang berbicara tentang bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bagaimana kondisinya bahwa ketika kita jatuh, para pelaku industri kreatif ini tidak hanya jatuh sendirian kita ini, tetapi semua akan jatuh bersama-sama. Nah ini Bunda, di tengah pandemi seperti ini, di tengah keadaan yang bisa dibilang ini nggak mudah ya, ini cukup sulit begitu, terutama di industri kreatif seperti yang Bunda jalankan sekarang. Memang tadi kan dibilang kalau mau dibilang nggak khawatir, mungkin terlalu sombong begitu ya. Manusiawi, ini semuanya merasakan hal yang sama. Nah tapi Bunda memilih tadi, kata Bunda adalah bagaimana sebetulnya kita di tengah situasi seperti ini kita justru membawa dampak, jadi berkat begitu buat apa namanya, sekeliling yang juga terdampak. Nah ini bagaimana Bunda mengatasi masa-masa sulit seperti ini? Ya, saya berkarya sudah 30 tahun lamanya. Dan selama 30 tahun itu saya memulai awal dari segalanya dari titik nol. Sehingga pada saat terjadi pandemi COVID-19, saya tinggal mereview hidup saya. Kemudian kembalikan ketika masa 20-25 tahun yang lalu terjadi. Dan itu sudah bisa saya lampaui dan terlampaui, sehingga sampai sekarang sudah 30. Latihan untuk dapat mengatasi masalah demi masalah itu membuat saya mengetahui bagaimana caranya kita beradaptasi dengan keadaan yang saat ini terjadi dalam diri saya maupun diri banyak orang-orang yang lain, bahwa kita tidak bisa protes pada proses. Kita tidak bisa marah pada Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan pihak-pihak lain yang menyebabkan kita seperti ini. Akhirnya rasa sakit yang menumpuk, perasaan yang dipenuhi dengan kekecewaan yang berlebihan, akhirnya ngurang-ngurangin imun begitu ya Bunda ya? Iya, betul. Nah, jadi akhirnya begini yang saya pikirkan adalah, waktu itu ketika seluruh usaha saya berhenti, saya tidak punya income sedikit pun karena juga untuk pasar tiba tempat saya pameran, harga 1 bulan 1 kali saya pameran di seluruh Indonesia berhenti, dan kemudian restoran kami, usaha kami semuanya berhenti. Dan Tuhan menuntun saya, mengutus dan memberikan kepada saya sebuah sentuhan secara pribadi. Tuhan katakan, karena kamu APD saya saja, dan
jangan berbisnis. Oh. Ada itu. Saya tidak Jadi mau sebentar. logika. Jadi ini Anda bisa dibilang Anda mendapatkan ilham begitu ya Bunda ya dari Tuhan gitu untuk melakukan sesuatu dalam bentuk APD seperti ini. Betul. Oke. Tapi kemudian saya tidak melogika suara yang saya terima sebagai sebuah keyakinan bahwa kalau Tuhan tidak berkehendak, saya pasti dimampukan, bahkan untuk sesuatu hal yang mustahil sekalipun pasti terjadi. Itu yang saya pikirkan dan yang saya pegang teguh. Walaupun tidak bisa masuk akal, orang tidak punya pekerjaan, kemudian yang tadinya menjahit kebaya, tiba-tiba menjadi lautan plastik, tapi tidak menjual, dan hanya dibagikan terus-menerus setiap sore ke rumah sakit seluruh Indonesia melalui surat resmi, dan di punggungnya itu tertulis tidak diperjualbelikan, dan kemudian jalan sampai hari ini. Nah, ternyata Tuhan itu Allah yang tidak pernah tinggal diam. Kita terus berbuat baik di saat yang tidak baik sekalipun. Saya mendapat anugerah inspirasi membuat JPD, jaket pelindung diri yang hits, dan jadi nggak selesai di APD, dapat inspirasi lagi untuk bikin JPD. Lalu bagaimana, Bunda? Saya merasakan bahwa JPD ini adalah mata air baru di antara air mata saya yang selama ini mengalir, dan Tuhan itu memberikan kepada saya sumber mata air baru. Nah, menjadi yang begitu menyelesaikan persoalan-persoalan saya, dan ketika saya tidak khawatir, Tuhan mengambil alih semuanya, dan tidak saya logika. Bagaimana mungkin saya desainer yang biasanya membuat kebaya dan baju-baju yang Anda tahu apa yang sedang lakukan, tiba-tiba saya mengerjakan semuanya yang berhubungan dengan plastik. Jadi sebetulnya ini agak-agak nggak masuk logika sebetulnya Bunda ya. Dengan kesederhanaan pola pikir, bagaimana caranya kita bisa membagikan cinta dan kasih sayang kepada banyak orang di sekitar kita. Nah, ini kita masih mau ngobrol lagi nih Bunda. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali di People and Inspiration, masih bersama dengan Bunda Avanti. Ya, kembali lagi di People and Inspiration, dan pemirsa masih bersama dengan narasumber saya ini yang luar biasa inspiratif buat saya. Ini salah satu idola saya juga, dengan Bunda Ana Avante. Dan ini kita mau tanya lagi. Nah, tadi Bunda sudah sedikit menyinggung tentang kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Bunda juga sudah bikin yayasan selama kurang lebih 21 tahun begitu. Dan banyak sekali dari membantu anak-anak hidrosefalus di Wisma Kasih Bunda, lalu bikin rumah singgah untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diceritakan tentang kegiatan-kegiatan ini, Bunda? Begini, Mas. Jadi seseorang itu tidak ada manusia yang diciptakan tidak untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tapi ada yang mendengarkan 10%, ada yang mendengarkan 20%, ada yang mendengarkan 30%, 40%, ada yang mendengarkan 100%. Nah, ada satu peristiwa di mana setiap orang ketika dia memutuskan untuk melayani Tuhan lintas agama, dalam segala kepercayaan, bukan menolong karena agama itu sama dengan agamamu, itu membutuhkan ujian. Ujiannya adalah ujian kesetiaan dan ujian untuk memahami panggilan hidup. Bahwa seseorang dipakai Tuhan atau dipanggil Tuhan secara istimewa, itu pasti dia punya cerita dan punya alasan mengapa. Dan ada pemicunya, enggak tiba-tiba anak Avanti menjadi orang baik. Enggak. Nah itu dia tuh, itu menarik. Nah, itu bagaimana pemicunya, Bunda? Ya, jadi saya melalui berbagai macam ujian yang terjadi dalam hidup saya. Bagaimana saya tetap harus percaya bahwa mengalah itu bukan kalah, mengalah itu masalah waktu. Dan ketika kita terus berbuat baik, untungnya di mana? Saya tidak berhitung tentang berbuat baik, karena perbuatan baik itu tidak pernah rugi dan selalu untungnya 100% bahkan berlipat
Nah, keyakinan itu tentu pernah saya alami dalam perjalanan kehidupan saya, yang kemudian saya catat satu persatu dalam buku kehidupan, satu persatu dalam bab demi bab dan mata pelajaran kehidupan. Akhirnya saya menemukan sebuah kata bahwa kalau kamu percaya, kamu harus percaya. Satu kekuatan bagi saya. Dan ketika ibu saya sakit tahun 1996, menderita kanker, dan sekarang mami usia 72 tahun, sehat, cantik, masih produktif. Itu adalah mujizat terbesar yang terjadi dalam hidup saya, yang saya yakini mujizat itu terjadi kemarin, sekarang, dan selamanya. Dan kemudian 1998, toko saya, tempat saya menggantungkan hidup berdua dengan ibu saya, dibakar massa pada kerusuhan Solo Sabtu 98, di mana rata-rata tidak tersisa sedikit. Cinta saya pada Indonesia itu semakin putih sampai hari ini. Mungkin jadi banyak orang kejadian yang itu nggak melunturkan semangat Anda untuk tetap cinta Indonesia begitu Bunda ya? Sendiri, ya. Malah siapapun presidennya buat saya itu bukan masalahnya di situ, tetapi mencintai Indonesia itu bukti-bukti. Saya saja yang mengalami hal seperti ini, merasa semakin cinta dan semakin mendapatkan satu kehidupan yang selalu baik di Indonesia, dan orang-orang hidup dengan baik di Indonesia justru banyak yang mengalami hal yang mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dan sepantasnya untuk seorang manusia yang lahir di Indonesia. Dan karena itu, dengan ujian itu saya merasa bahwa saya harus berbuat lebih baik lagi untuk bangsa saya. Dengan begitu banyak ujian dan pencobaan yang saya terima. Nah, saya ini lulusannya cuma SMP. SMP ya Bunda ya, oke, baik. Ya, pernah nggak ngerti internet, nggak bisa pakai laptop. Dan saya waktu itu, mami saya mengatakan, kamu ini bukan orang dulu. Banyak orang pinter tapi lupa cerdas. Kamu harus cerdas. Disitulah saya berpikir bahwa saya menggunakan kecerdasan saya secara alami, dan saya mempunyai strategi bisnis juga secara alami, dan saya juga merasakan bahwa ada sesuatu yang bergerak begitu berdesir di hati saya ketika Tuhan mengatakan, aku ingin pakai kamu. Baik. Dan kemudian saya mendirikan Wisma Kasih Bunda sebagai bakti dan terima kasih saya pada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan pada ibu saya sampai sekarang usia 72 tahun. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan gitu. Yang kaget. Saya sendiri dalam sebuah keluarga yang dibesarkan, bapak saya seorang Chinese Muslim, nenek kakek saya seorang Hindu dan Buddha, dan saya sendiri seorang Katolik. Beragam sekali begitu Bunda ya? Cukup beragam ini keluarganya. Kepercayaan dan cinta dan kasih sayang itu masalahnya adalah hati. Dan saya percaya sekali begitu banyak pembelajaran yang saya pelajari dari buku Mother Teresa yang mengatakan kalau kamu berbuat baik, kamu jangan bersembunyi, tapi menolaklah, tegak berdiri, supaya banyak orang tahu kemana mereka harus mencari pertolongan, dan tegaklah kamu, berdirilah kamu gitu. Disitulah saya percaya bahwa saya telah dipakai secara pribadi, lepas pribadi, dan akhirnya saya walaupun mengalami begitu banyak persoalan, ya seperti orang dulu mengatakan kepada saya mencari popularitas melalui anak-anak cacat, kemudian memposting kegiatan saya dan lain-lain. Tetapi di buku Mother Teresa katakan juga bahwa bersinarlah. Itu janganlah kamu menjadi sebuah lilin yang lalu kamu tutup sinarmu di bawah gantang, dan siapa orang yang terang itu bersinar. Pemirsa dan Bunda, ini kami akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami, kita masih mau ngobrol lebih lanjut lagi bersama dengan Bunda Ana Avanti di sini. Tetaplah di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration, pemirsa, dan masih bersama dengan Bunda Ana Avanti. Dan tadi kita sudah ngomongin soal
kegiatannya dari APD gitu, bikin masker art, lalu bikin JPD. Terus tadi kita juga sudah ngomong tentang kegiatan sosialnya, membangun yayasan selama puluhan tahun, membantu menyentuh banyak sekali orang yang sangat membutuhkan. Nah sekarang saya mau bertanya lagi nih, mau flashback ke masa-masa awal karir nih Bunda. Bunda Ana, nah apa yang membuat Anda memilih untuk, oke, saya di jalur fashion, khususnya di kebaya Indonesia. Bagaimana itu awal ceritanya, Bunda? Saya nggak pernah bisa memilih, gitu. Karena saya menyadari bahwa saya bukan orang yang punya pendidikan tinggi. Saya hanya lulusan SMP, kemudian SMA sudah selesai. Saya juga bukan dari keluarga yang dalam kata bahwa keluarga masa lalu ibu bapak saya catatannya juga tidak biru, hidup saya nilainya juga tidak biru. Kemudian saya juga mengalami masa jatuh bangun, kegagalan dari masa kecil sampai remaja sampai dewasa, dan kemudian saya merasa bahwa saya tidak layak punya mimpi pada saat itu. Nah loh, seminder itu dulu. Ya. Waktu itu ya, karena Waktu saya itu, merasa ya. bahwa orang punya mimpi itu harus realita gitu. Ya. Kalau mau jadi dokter kan harus sekolah kedokteran, ya. Mau jadi tukang insinyur harus sekolah keinsinyuran gitu kan ya. Mau jadi sarjana hukum harus sekolah di fakultas hukum gitu. Nah, sedangkan saya mau jadi apa? Jadi yang saya ikutin adalah pengen kayak mami. Pengen jadi kayak mami aja gitu. Karena mami ngejahit, mami saya tukang salon, garasi, mami saya bikin mandi lulur, mami saya sampai hari ini terus menjahit, magic hand, tangan yang sangat menurut saya pesulap canggih, tukang sihir menurut saya gitu. Ya, jadi bayangan saya itu ya ibu saya yang ada paling dekat dengan saya, karena almarhum bapak saya meninggal pada usia 45 tahun dan ibu saya menjadi janda pada usia 38 tahun, membesarkan 3 orang anak. Jarak kami adalah 13 tahun dengan anak kedua, kemudian yang ketiga. Jadi saya dengan mami sendiri itu cukup lama. Nah, yang dalam bayangan saya itu ya ibu saya. Jadi saya punya cita-cita cuma kepingin kayak mami gitu. Jadi nggak punya keinginan yang lain. Dan saya juga tidak pernah punya keinginan untuk menjadi seorang desainer. Ada satu perjalanan. Dulu saya adalah orang yang menyewakan kostum tari gitu ya, kayak dance group 2000, mungkin 500 rupiah. Kemudian bikin dealer dicelup kalau pas 17 Agustusan, dealer putih dicelup sama merah. Jadi bisa tahu warna pointer itu nomor sekian tambah nomor sekian jadinya sekian. Jadi memang benar-benar alami sekali. Nah, dan saya ikut-ikutan show kecil-kecilan di roller skate di sebuah lapangan kecil gitu. Terus kemudian ikut-ikutan show-showan gitu loh. Dan kemudian MC-nya memanggil saya begini, inilah dia desainer kita, anak Avanti. Udah saya jadi desainer, disebut desainer. Baik. Jadi sebetulnya dulu saya dengar tadi katanya bahwa pendidikan cuma sampai SMP begitu ya, jadi nggak belajar tinggi-tinggi dan ibaratnya bisa menjahit. Nah ini modalnya gitu, modal dari Bunda Ana Avanti ini bisa menjahit. Nah ini yang akhirnya dilakukan untuk bertahan hidup seperti itu. Ya, jadi nggak bisa motong, nggak bisa pola, nggak bisa jahit sampai hari ini. Nah loh, tapi jadi desainer. Yang bilang desainer ya MC yang dulu itu. Oke. Sekarang saya lebih senang disebut wanita inspiratif. Dan saya merasa menjadi desainer itu adalah profesi yang Tuhan pilihkan untuk memasukkan saya kepada sebuah dunia, untuk saya bisa dilihat, saya bisa didengar, saya harus populer, saya harus terkenal, dan untuk menginspirasi. Itu dunia yang Tuhan masukkan, saya dijeburin ke situ, maklum mau tidak mau.
Baik, terima kasih banyak Bunda Ana Avanti sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi bersama kami di sini. Sukses terus, tetap lakukan yang terbaik, tetap bersinar. Terima kasih Bunda. Ya. Ya, pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan sosok yang menurut saya ini sangat inspiratif, Bunda Ana Avanti. Jadi satu hal, tetap lakukan kebaikan dan kita akan lihat hasilnya bahwa Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat dan tentunya tetaplah jadi inspirasi buat banyak orang. Saya Rolando Sambuaga undur diri dan sampai jumpa.